Di balik hiruk-pikuk kota Cirebon, tersembunyi sebuah oase ketenangan yang menyimpan ribuan cerita. Saya berada di Gua Sunyaragi, sebuah situs bersejarah yang membentang di atas area seluas 3 hektar. Di sini, setiap batu, setiap lorong dan setiap sudutnya mengisahkan perjalanan waktu yang tak bisa terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cikuya ya dimanapun berada. Hari ini saya berkesempatan berada di situs sejarah kota Cirebon, tepatnya di Goa Sunyaragi atau Taman Sari ya? Iya, Taman Sari, Taman Gua Sari, Sunyaragi. Goa Sunyaragi. Nah, letaknya ini di tengah kota, teman-teman. Saya akan ditemani oleh Rivaldi. Mas Rivaldi. Beliau ini adalah pemandu di sini gitu ya. Jadi mau tahu kayak gimana sejarah dari Gua Sunyaragi kota Cirebon? Ikuti perjalanan saya selalu ya. Adalah Gua Sunyaragi, situs bersejarah yang terletak di Cirebon, Jawa Barat. Komplek ini merupakan bagian dari Taman Sunyaragi yang dibangun oleh Kesultanan Cirebon pada tahun 1596 sampai 1788. Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya yang berarti sepi atau sunyi dan ragi yang berarti raga atau tubuh, mencerminkan fungsinya sebagai tempat untuk menyepi, bermeditasi, dan merenung. Oke. Dalam bahasa Jawa, panyepi ing raga, artinya raga yang sunyi atau raga yang sepi. Sesuai namanya, raga yang sunyi, kegunaan goa-goanya digunakan sebagai tempat menyepikan diri dan tempat mengsunyikan raga keluarga Kesultanan Cirebon. Untuk goa-goanya dibangun atau dibuat oleh keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Untuk Sunyaragi, awal pembangunannya dibangun pada tahun 1596 sampai dengan 1788. Hampir 200 tahun pembangunan tidak sekaligus jadi. Bertahap, mengalami 3 kali tahap, Ibu. Oke. Untuk komplek pertama yang membangun bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Oke. Pembangunan kedua Pangeran Kararangen Arya Cirebon. Dan yang ketiga itu Sultan Matangaji atau Sultan Safiyuddin. Yang di depan itu namanya Gedung Pesanggerahan. Oh, ini. Untuk gedungnya dibangun lebih muda daripada yang di dalam. Oke. Untuk gedungnya dibangun pada tahun 1848. Jadi di ketiga ya. Oke, di keturunan Untuk yang membangun juga itu sudah beda orang. Untuk yang membangun Gedung Pesanggerahan ini yang bernama Ibunda Ratu Adima. Yang masih sama keturunan dari Syekh Syarif. Saat memasuki gedung pesanggerahan di Taman Sari Goa Sunyaragi, saya langsung merasakan nuansa sejarah yang begitu kental. Yang pertama menarik perhatian saya adalah tiang-tiang penyangga kokoh yang berdiri tegak menopang bangunan. Tiang-tiang ini memiliki gaya khas kolonial Belanda dengan struktur yang kuat dan megah, mencerminkan pengaruh arsitektur Eropa yang dibawa pada masa penjajahan. Lalu mata saya tertuju pada unsur kayu dan bentuk joglo yang begitu kental dengan budaya Jawa. Penggunaan material kayu ini menambah kesan hangat sekaligus anggun, mengingatkan pada desain rumah-rumah tradisional keraton atau kediaman bangsawan Jawa. Namun yang membuat saya semakin kagum adalah ornamen tanduk di atap pesanggerahan yang mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa. Bentuk ini mengingatkan pada desain atap kelenteng yang melambangkan perlindungan dan keseimbangan dalam filosofi Tionghoa. Dahulu, area Taman Sari Goa Sunyaragi memang dikelilingi oleh sebuah danau yang disebut Segaran Amparan Jati. Danau ini tak hanya menambah keindahan tempat ini, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari sistem tata air yang menghidupi dan menyejukkan kompleks bersejarah ini. Sumber airnya berasal dari Cirebon Selatan, Ibu. Dialirkan ke sini. Dahulu juga untuk pembangunan Sunyaragi ini berada di tengah-tengah danau yang bernamakan Segaran Amparan Jati. Segaran yang berartikan danau besar, Amparan Jati banyak pohon-pohon jati. Sehingga dahulu keluarga atau tamu yang mau berkunjung ke Sunyaragi
harus menggunakan perahu kecil, rakit atau Oh, getek. Sebelah ini apa nih Mas nih? Nah, ini pintu samping sebetulnya Ibu. Oke. Untuk bagian depannya Sunyaragi sebelah sana, nanti kita bisa motong lewatnya biar nggak jauh, muter-muter ke depan sana. Mas, ini batu karang sengaja ditempelin Nah, berarti ini ya? sengaja ditempel dibuat Ibu. Untuk pengambilan batu karang lautnya juga bukan dari pantainya Cirebon, bukan dari Laut Utara. Wow, dari Karena Laut Utara, pantainya Cirebon tidak memiliki batu karang Iya. karena pelabuhan dan kadar garamnya tinggi kalau Laut Utara. Mm-mm. Orang dulu ngambil batu karang lautnya dari pantai Baron Jogja, Gunung Kidul. Oh gitu. Karang di Goa Sunyaragi bukan sekedar elemen arsitektur, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai pendingin alami yang menjaga suhu tetap sejuk di tengah panasnya Cirebon, sekaligus menjadi simbol filosofi hidup yang tegas dan kuat. Seperti karang yang kokoh meski ditempa ombak dan angin, manusia pun harus memiliki ketegasan dalam menjalani hidup. Tidak mudah goyah oleh tekanan, tetap berprinsip di tengah arus perubahan, dan mampu bertahan dalam segala tantangan. Batu karang yang berasal dari Gunung Kidul ini juga mencerminkan kebijaksanaan leluhur dalam memanfaatkan alam secara cerdas, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang ketahanan fisik, tetapi juga tentang keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Menyusuri kompleks Goa Sunyaragi, saya merasakan aura mistis yang kental. Seakan tempat ini menyimpan banyak rahasia di masa lalu. Langkah pertama saya arahkan ke Goa Pawon. Pawon yang berarti dapur, sebagaimana namanya, tempat ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan makanan. Jawab, Iya, pawon betul. artinya dapur. Namun dapurnya bukan dapur memasak, dapur bersih untuk Oke. menyimpan makanan sudah siap saji, sudah siap makan Oh. yang diambil dari keraton, Oke. dibawa ke bagian Goa Pawon. Saya mau mencoba masuk teman-teman. Seperti apa sih kira-kira? Tapi aman kan ya Mas ya? Aman, hati-hati kepalanya Mas, Ibu. Oke. Oh, oke. Seperti ini teman-teman. Ini sempit banget. Paling ada 2 kali 2 meter teman-teman. Ini fungsinya untuk menyimpan makanan yang sudah dibawa dari keraton. Teman, ini saya udah ada di depan Goa Lawa. Ini adalah tempat dulunya ada kelelawar banyak. Betul, di pohon Di gambirnya. pohon gambir ini, karena pohonnya itu mengganggu, jadi terpaksa pohonnya kita Tebang, tebang. lawannya pada Tapi bubar. kenapa kita buat Goa Lawa ini, Mas? Kalau untuk masalah fungsi masih sama seperti Goa Pawon, Ibu, Oke. buat penyimpanan makanan juga. Oke. Kalau semisal dari Goa Pawonnya penuh, Heeh. di sini cadangannya. Oke. Tapi ini kayaknya lebih sempit ya. Lebih sempit Ibu, Lebih lebih sempit, kecil, lebih lebih luas kecil. yang di bagian sebelah sana Oke. Goa Pawon. Saya coba masuk Mas ya. Silahkan. Oke. Ya sih, emang ini terasa lebih sempit, hanya untuk cukup 1 orang aja, dan ini juga kayaknya 1 orang aja gitu ya. Nah, kalau kita masuk lagi lebih dalam ke sini, ini juga tidak lebih luas dari yang Goa Pawon tadi. Ini lebih sempit lagi, hanya kita kasih sekat aja di sini. Ini juga sama fungsinya teman-teman untuk menyimpan makanan. Dan saya merasakan di goa ini juga kayak lebih adem sih, tapi nggak bikin pengap gitu. Mas, ini kita udah ada di mana nih? Area mana nih? Untuk sekarang kita berada di depan ikoniknya Goa Sunyaragi, Ibu. Wow, ininya. Di sini yang ramai orang foto, Oke. yang ramai orang kunjungi di bagian sebelah sana untuk berfoto-foto. Hmm. Di depan sana ada 3 ruangan. Mm-mm. Yang paling bawah namanya Goa Peteng. Gua peteng. Peteng yang berarti kan gelap, Gelap. bahasa Jawa. Mm-mm. Dahulu dipergunakan sebagai tempat prajurit kesultanan yang ingin meraih ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Wow. Oke. Kita menuju ke bagian tengahnya yang ada jendela 3, Ibu. Oke. Yang ada lubang-lubang. Dulunya buat naruh patung. Oh gitu. Patung yang terbuat dari kayu cendana yang berbentuk putri Cina sebagai pengharum komplek area Goa Sunyaragi. Oh gitu. Tetap ya masih ada ornamen Cinanya ya. Betul. Gitu. Menuju paling atas itu namanya Cungkup Goa Puncit. Oke, kita bisa nggak ke atas itu sampai atas? Untuk naik ke atas sana bisa Ibu, tapi kita nggak bisa masuk ke bagian dalam ruangannya Oh, cuma karena lihat kita dari tutup. luar. Betul, Oke. paling bisa naik tangga-tangganya saja. Oke. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke sana, ke Gua Peteng ya. Saat menuju Goa Peteng, saya pertama kali bertemu dengan patung gajah, simbol kendaraan para sultan.
Gajah melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, seolah mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus tangguh namun tetap arif. Gajah terkenal dengan kekuatan dan kegagahannya, Ibu. Hmm. Makanya sampai sekarang ada salah satu nama daerah di belakang Keraton Kesepuhan, Pegajahan, buat naruh gajah atau kandang gajah. Gitu. Jadi ini merupakan simbol Betul. kendaraan para sultan. Tidak jauh dari patung gajah, saya tiba di patung Perawan Sunti yang dikelilingi mitos bahwa gadis atau perawan yang menyentuhnya akan sulit mendapatkan jodoh. Kepercayaan ini ternyata masih diyakini hingga sekarang, membuat patung ini penuh misteri. Daripada perawan Sunti, perawan gadis, perawan suci yang tidak dapat jodoh, tidak menikah sampai akhir hidupnya. Disimbolkan dengan ini. Patung, Ibu, betul. Nah, jadi bila mana patungnya tuh kesentuh, kepegang perawan gadis yang belum menikah, akan dijauhkan jodohnya. Susah gitu, jodohnya. Susah jodohnya. Jadi jangan dipegang gitu, Betul. Mas. Ya, berhubung saya sudah Namun, menikah. Jadi balik boleh. lagi ke diri masing-masing. Oke. Kita boleh mempercayai, boleh tidak. Oke. Kebetulan sudah patung replika, Ini bukan tuh. patung yang asli. Oke, hanya Kan. sebagai simbol. Perjalanan saya lanjutkan menuju Goa Peteng. Suasana di dalamnya begitu tenang dan sunyi, seakan mengundang siapapun untuk merenung dalam keheningan. Udara yang sejuk menyelimuti ruangan, kontras dengan panasnya Cirebon di luar. Dan di sini yang saya sebutkan, kemasnya juga tadi, bahwa fungsi air kolam di depan tadi sebagai penyejuk ruangan, Oke. airnya keluar dari bagian depan sana, angin masuk, udaranya adem, sejuk, Ibu. Oke. Oh, ini berarti ada celah ke sana ya? Betul, Oke. Ini tempat untuk bertapa ya, Mas ya? betul, Ibu. Semedi kalau kata orang Semedi, dulu ya. berdoa. Meditasi gitu ya. Dulu juga orang berdoa atau meditasi tidak lebih daripada satu orang, Ibu. Oke. Kalau misalkan lebih daripada satu orang, jatuhnya ngobrol, Ngobrol. ngerumpi, nggak fokus. Dia teman-teman tuh ya, nih tempat untuk bermeditasi. Goa ini bukan sekedar tempat bertapa, tapi juga simbol perjalanan spiritual melewati kegelapan untuk menemukan cahaya kebijaksanaan. Nah, ini agak terjal nih. Nah, di Juga sini pas curam. pintu keluar lebih hati-hati, Ibu. Ini lebih pendek, rawan orang kepentok. Oh iya ini. Ini kenapa pas kita keluar harus nunduk ini, Mas ya? Tuh. Ini kayaknya kalau abis meditasi mereka tuh udah nemuin batin mereka Betul, kembali. Ibu, tempatnya. Jadi tidak sombong gitu, Mas ya. Betul. Menunduk Untuk tetap harus pintu yang sombong. pendek-pendek tersebut mengajarkan kita sebagai manusia harus tetap merendah, harus merunduk, tidak boleh sombong, harus rendah hati. Oke. Aku tadi memang dari ini sih terinspirasi dari agak ngos-ngosan teman-teman. Ya Mas ya. Karena naik itu kan Iya, Ibu. agak-agak curam ya tangganya. Betul. Jadi teman-teman kelihatan sih dari meditasi yang para pendahulu kita lakukan. Pas keluar selesai meditasi itu tangganya atau pintu keluarnya pendek banget, teman-teman. Jadi mereka mengajarkan pada kita hasil perenungan bahwa kita itu harus selalu rendah hati, Betul. tidak sombong. Tidak boleh dengak, kata orang Jawanya, Iya, tidak boleh dengak, sombong. nggak boleh. Gitu ya. Setelah keluar dari Goa Peteng, saya menaiki Goa Puncit, sebuah menara pengawasan yang berada di area Goa Sunaragi. Dari atas sini, saya bisa melihat pemandangan sekitar dengan lebih luas. Dahulu, menara ini berfungsi sebagai pos pemantauan bagi prajurit Kesultanan Cirebon untuk mengawasi wilayah sekitar dan mendeteksi ancaman musuh. Selain sebagai benteng pertahanan, Goa Puncit juga melambangkan kewaspadaan dan kebijaksanaan, mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus selalu melihat dari perspektif yang lebih tinggi sebelum mengambil keputusan. Teman-teman, karena saya takut ketinggian, kaki saya udah gemeter, saya harus cepat turun, ini berbahaya. Saat berdiri di atas Goa Puncit, saya tiba-tiba merasa gemetar. Ketinggian dan hembusan angin membuat saya gugup, hingga akhirnya saya memutuskan untuk segera turun. Saya lalu menuju kamar Keputren, tempat di mana putra-putri keturunan keraton menimba ilmu. Suasana di sini terasa lebih tenang, seakan menyimpan energi dari masa lalu ketika para bangsawan muda belajar tentang kebijaksanaan, tata krama, dan kepemimpinan.
Tempat ini juga seolah mengajak untuk lebih memahami makna pendidikan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Untuk kaputran buat yang putra Mm-mm. dan kaputren buat yang putri. Dipisah ya. Berada di kawasan kamar kaputren, saya menyadari perbedaan mencolok antara kamar putra dan putri. Kamar putri terasa lebih tertutup dan tersembunyi, mencerminkan bagaimana perempuan keturunan keraton pada masa itu sangat dijaga dengan lebih ketat. Bahkan, jalan menuju pintunya lebih pendek, seolah melambangkan keterbatasan ruang gerak mereka dalam kehidupan istana. Sementara itu, kamar putra memiliki jalur masuk yang lebih panjang, mengharuskan mereka melangkah lebih jauh sebelum sampai ke tempat belajar. Hal ini seolah melambangkan tanggung jawab yang lebih besar yang harus mereka emban sebagai calon pemimpin. Di sepanjang jalur menuju kamar putra terdapat aliran air yang menambah suasana teduh dan menenangkan. Mungkin melambangkan perjalanan ilmu yang mengalir seperti air, tenang tapi penuh makna. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial dan peran gender di keraton tercermin dalam desain bangunan. Bahwa seorang putra harus panjang langkah. Panjang, lebih panjang lagi Betul. daripada putrinya. Karena perjalanan hidup putra atau lelaki Mm-mm. lebih rumit, lebih Wow. bertanggung jawab ketimbang putri atau perempuan. Melihat betapa rapi dan kokohnya susunan batu karang di Gua Sunyaragi, saya merasa takjub sekaligus penasaran bagaimana leluhur kita dahulu bisa membangun bangunan sekokoh ini tanpa teknologi modern. Karang-karang yang berasal dari Gunung Kidul ini disusun dengan sangat presisi, seakan menyatu secara alami, padahal dipindahkan dari tempat yang jauh. Ini untuk Sunyaragi orang dahulu belum mengenal semen, Mm-mm. masih menggunakannya pasir gunung, Ibu, Pasir yang gunung. bisa disebut dengan atras. Mm-mm. Dengan perpaduan putih telur atau Mm-mm. putih endog sebagai Mm-mm. perekatnya, Ini kayak candi-candi. Oh, jadi direkatin pakai putih telur. Namun putih telur di sini bukan pakai putih telur asli. Kalau kita pikir pakai logika, itu butuh berapa banyak telur? Oke. Kasihan ayamnya berapa kilo? Iya, iya. Untuk putih telur hanya sebatas makna kiasan. Mm-mm. Putih artinya suci, sucikan niat. Mm-mm. Telur kan bentuknya bulat, Ibu. Mm-mm. Bulatkan tekad. Mm-mm. Orang dulu ngebangun Sunyaragi ini, sucikan niatmu, Mm-mm. bulatkan tekadmu seperti telur. Oh, jadi bermodalkan kesucian hati Betul. dan tekad yang bulat, Mm-mm. kita akan bangun ini gitu ya. Betul, Untuk Ibu. memang ini untuk kemaslahatan mungkin ya. Nah, kala Jadi itu. mohon maaf bisa mengundang tenaga di luar kita atau spiritual. Ini adalah Goa Kelanggengan, sebuah tempat yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk melanggengkan berbagai aspek kehidupan. Konon, siapapun yang bertapa di sini akan mendapat berkah dalam bentuk panjang umur, kelancaran rezeki, keberkahan hidup, dan kestabilan jabatan. Di samping Goa Kelanggengan, terdapat patung Garuda atau Jatayu yang dililit ular. Garuda atau Jatayu dalam mitologi Hindu dan kepercayaan Jawa melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Sementara ular sering diartikan sebagai penghalang, rintangan, atau kekuatan negatif yang mencoba mengekang kebebasan tersebut. Kayak halnya Ibu, burung terbang jika terikat dengan ular, terbang akan jatuh lagi karena keikat. Mm-mm. Manusia juga sama, setinggi apapun jabatannya, tidak luput yang dari namanya masalah. Iya, betul. Segagah apapun orangnya, tidak luput yang dari namanya masalah. Oke. Sama kayak halnya burung Garuda dililit Oke. ular. Tapi sebenarnya teman-teman ini penamaan burung Garuda tuh sekarang-sekarang aja ya. Sekarang-sekarang. Kalau zaman dahulu disebutnya adalah Garuda, Garuda, Jatayu. Jatayu kalau Hindu. bahasa Hindunya. Jatayu itu kan sebenarnya burung juga ya. Di Iya. Kompleks Taman Sari Goa Sunyaragi terdapat monumen Cina yang dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap peran bangsa Tionghoa dalam pembiayaan serta pembangunan situs bersejarah ini. Peran bangsa Tionghoa dalam pembangunan Sunyaragi tidak terlepas dari hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon sejak dahulu. Salah satu tokoh penting yang mencerminkan hubungan ini adalah Putri Ong Tin, istri Sunan Sungunjati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang berasal dari Tiongkok. Kehadirannya dalam sejarah Cirebon bukan hanya memperkuat diplomatik, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan ekonomi yang mendukung perkembangan kesultanan,
termasuk dalam pembangunan Taman Sari Sunyaragi. Untuk pohon kelengkengnya ditanam pada tahun 1604. Diperkirakan sudah berusia kurang lebih 450 tahun, Ibu. Di sini tinggal sisa kulit dengan daunnya saja. Pohonnya masih hidup, masih hijau. Kalau untuk 3 di depan sana di bawah, ini cor beton semen, penyangga. Oh, ini dicangga. Biar nggak roboh. Karena ini udah kayak gini mau Betul. roboh ya. Wih, teman-teman, ini udah berapa? Ini ditanam tahun 1604. Wow, ini pohon Kelengkeng. kelengkeng, pohon tertua ya di sini ya. Betul. Iya ini teman-teman nih. Memang kelengkeng itu sebenarnya cocok di daerah Cirebon ya, karena panas gitu kan. Jadi kelengkeng Cirebon tuh manis-manis gitu. Tapi sayang sekali, Ibu, pohonnya nggak pernah berbuah sama sekali. Kok nggak pernah berbuah? Kenapa? Karena kata orang dahulu, pohon kelengkeng kalau mau berbuah harus ada 2 biar sepasang. Di sini pohonnya cuma sendiri, jomblo, nggak pernah berbuah, Ibu. Jomblo. Perjalanan saya berlanjut ke Gua Padang Ati, sebuah tempat yang dipercaya memiliki energi ketenangan. Nama Padang Ati sendiri berarti terang hati, mencerminkan fungsinya sebagai tempat untuk menenangkan diri, membersihkan pikiran, dan menemukan kejernihan batin. Kan dulu Kesultanan banyak masalah, banyak pikiran, nenangin dia di dalam. Agar hatinya tenang, sesuai namanya, terang hati. Oke. Meditasinya di dalam. Di dalam karena banyak sana. masalah. Betul. Melepaskan masalahnya di dalam. Oke. Ini kita bisa ke Kita dalam. bisa masuk, Ibu. Oke. Nah, ini seperti biasa, kita nyalakan lagi senter HP-nya. Harus dinyalakan teman-teman. Dan harus tetap hati-hati ya kalau ke sini, karena di sini Harus nunduk. ya harus nunduk dan memang agak gelap sih teman-teman. Ini jalannya hanya memang untuk 1 orang saja ya Mas ya. 1 orang, Memang Ibu. ini bukan untuk tempat yang dulunya bukan untuk Iya. tempat yang senang-senang. Betul, tapi bukan untuk umum. bukan untuk umum, tapi untuk bermeditasi. Mas, tolong Mas, ini aku nggak tahu. Nah, oke. Barangkali mau dipegang? Oke, pegang saja ya. Oke. Nah, teman-teman, ini udah kerasa bagaimana leluhur kita melepaskan masalah di sini, Mas ya. Nah, Untuk di bagian meditasi. sebelah sini, Ibu, tempat orang bermeditasinya. Dulu yang kita injak, ini irigasi air, jalannya air. Oh, ini Makanya irigasi. kelihatan, di sana ada lubang. Di bagian depan sana ada lubang buat ngeluarin airnya. Meditasinya di sini. Di sini. Kebayang adem. Ini aja lagi panas tengah hari, tapi udah adem banget ya Mas ya. Adem, sepanas-panasnya di luar, kita masuk ke bagian dalam goanya adem, Ibu. Adem. Orang dulu Apalagi? juga kepikiran, karena cuaca Cirebonnya panas, pakai batu karang laut itu banyak rongga-rongga, Betul. banyak lobang-lobang, udara lebih cepat masuk ke bagian dalam goa-goanya. Gitu, itu maksud tujuannya ya. Oke. Ini tadinya air. Yang kita injak. Oke. Nah, ini hati-hati kepalanya, Ibu. Hati-hati nih teman-teman. Harus merunduk nih, hati-hati. Lari. Oke. Oh. Nah, ini hati-hati lagi kepalanya, Ibu. Nih, Tadi juga. rawan orang kepentok. Gitu. Oke. Keluar dari Gua Padang Ati, saya langsung disuguhkan pemandangan yang indah menghampar di depan mata. Udara terasa lebih segar, seakan memberikan ruang bagi pikiran yang baru saja ditenangkan di dalam goa. Pandangan saya kemudian tertuju pada sebuah bangunan unik bernama Balai Kambang. Balai Kambang yang berarti balai terapung adalah sebuah bangunan yang dulunya dikelilingi air, menciptakan ilusi seperti mengapung di atas permukaan. Mengapung di atas air, karena bagian bawahnya ini full air. Oh, ini Tidak seperti ini, tidak surut, full air semua. sampai sini. Betul, Ibu, sampai bagian batu batanya. Untuk bangunan yang kita injak ini paling banyak renovasinya, paling banyak pemugaran. Karena dahulu yang kita injak tidak ada cor beton semen, tidak ada penyangga batu bata yang bawah. Full kayu jati semua yang mengapung di atas air kayak Jadi perahu. rawan lah ya. Balai kambang atau balai mengapung. Karena kita sebagai manusia harus memiliki satu tujuan, harus memiliki pendirian, Ibu, agar tidak terombang-ambing seperti balai kambang ini. Oh, iya. Yang terombang-ambing, tidak memiliki arah. Tadinya memang terombang-ambing. Terombang-ambing, Ibu, full kayu jati. Di sini paling banyak pemugaran. Perjalanan saya
Lanjut ke Goa Arga Jumut, yaitu goa terakhir yang memiliki corak batik wadasan yang terinspirasi dari bentuk batu karang. Motif ini melambangkan keteguhan, kekuatan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Sesuai namanya, hidangan besar, buat tempat memberikan hidangan atau tempat memberikan jamuan bila mana ada tamu atau keluarga kesultanan yang berkunjung ke Sunyaragi. Ada tulisannya, mulutnya lagi ngebuka, lidahnya ke mulutnya. atas. Seperti barongsai. Membuka mulut. Membuka. Oke, ornamennya memang kental sama Cina juga ya, gitu ya. Oke. Nah, Goa Arga Jumut ini juga kan nanti katanya akan menghubungkan Mitos tentang goa yang menghubungkan Mekah, Madinah, dan Cina di kompleks Goa Sunyaragi sering dikaitkan dengan dua tokoh bersejarah yang memiliki peran penting dalam hubungan Cirebon dengan dunia luar. Goa yang konon terhubung ke Mekah dan Madinah dikaitkan dengan Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim, ibunda dari Sunan Gunung Jati. Beliau adalah putri Prabu Siliwangi yang memeluk dan menikah dengan bangsawan Arab Sayyid Abdullah. Dari keturunannya, lahirlah Sunan Gunung Jati yang membawa ajaran Islam ke Cirebon dan menjalin hubungan erat dengan dunia Islam di Timur Tengah. Mitos ini menggambarkan hubungan spiritual dan historis Kesultanan Cirebon dengan Islam di Mekah dan Madinah. Jadi orang dahulu di sini masuk ke dalam tidak sama badan-badannya tembus ke Mekah Madinah dengan Cina, Ibu. Tidak. gimana tuh? Orangnya di sini, raganya di sini meditasi, jiwanya saja yang ke sana. Raga sukma kata orang Jawanya. Orangnya tetap di sini berdoa meditasi. Tapi kita tetap terhubung Betul. dengan nilai-nilai, ajaran-ajaran. Betul, Ibu. Betul. Di sini untuk ruangannya di bagian sebelah kiri yang Mekah Madinah dan yang bagian sebelah kanan sana yang ke Cina. Sedangkan goa yang konon terhubung ke Cina banyak dikaitkan dengan Putri Ongtin, istri dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari Tiongkok. Pernikahan mereka melambangkan hubungan diplomatik dan budaya antara Kesultanan Cirebon dan Tiongkok. Selain itu, bangsa Tiongkok juga berperan dalam pembangunan Taman Sari Goa Sunyaragi, baik dalam aspek arsitektur maupun pembiayaan. Mitos ini mencerminkan pengaruh budaya dan sejarah hubungan erat antara Cirebon dan Cina. Goa Sunyaragi, salah satu situs bersejarah dan tempat meditasi para leluhur di Cirebon, kini menghadapi tantangan besar pasca pandemi COVID-19. Dahulu, tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik untuk menikmati keindahan arsitekturnya, menelusuri nilai filosofisnya, maupun sekedar mencari ketenangan di tengah sejarah yang kental. Namun, setelah pandemi melanda, jumlah pengunjung mengalami penurunan Teman, drastis. ini saya juga kebetulan bertemu dengan ibu-ibu dari mana ini? Kita dari Jakarta. Wow, dari Jakarta nih berkunjung ke kota Cirebon. Iya. Dengan ibu siapa? Saya dengan Jihan. Ibu Jihan. Ibu Jihan kenapa memilih Goa Sunyaragi sebagai tempat wisata? Karena salah satu kota destinasi wisata di Cirebon ya, maksudnya ikonnya kan berkaitan dengan keraton gitu kan. Tadi pertama kita ke keraton, terus kedua kita ke Goa Sunyaragi. Jadi memang wajib lah setiap yang ke Cirebon wajib ke salah satunya ke Goa Sunyaragi. Oke, tapi tadi dari keraton berarti langsung ke sini ya. iya. Apa yang pelajaran apa yang bisa diambil dari tadi dapat dari keraton kemudian ke sini gitu? Apa sinambung dari sana ke sininya? Kira-kira Keagamaan sih ya, maksudnya sejarahnya tuh kental tentang Islam, tapi berhubungan juga dengan Hindu, Buddha. Jadi kita memang kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ikanya sih yang jelas terasa banget. Oke. Jadi berasa tadi apalagi ke keraton ya, itu berasa kita ada di zaman dulu gitu. Kita sempat alhamdulillah bisa masuk ke dalam rumah sepuhannya, bisa bersoan, bisa ketemu dengan mereka. Jadi alhamdulillah kita merasa suasana keraton zaman dulu itu ada. Senang nggak Ibu udah ada di Cirebon nih? Seneng banget, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Sama-sama. semua. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe Ciku Yaya. Oke, dadah. Jadi ya saya pengen tanya nih untuk Ya. masuk objek wisata ke sini berapa ini kenakan biayanya? Untuk masuk ke Sunyaragi ini, wisata yang
dewasa atau umum itu 15.000 Ibu. 15.000 aja teman-teman, sepuasnya ya. Sepuasnya, mau seharian boleh. Untuk yang pelajar, mahasiswa, mahasiswi itu 10.000. 10.000. Dikenakan mulai dari SD. Oke. Nah Mas, kalau untuk peran dari Dinas Pariwisata sendiri, ini sebenarnya penanggung jawabnya siapa nih untuk Kalau untuk penanggung jawab dari Sunyaragi ini Keraton Kesepuhan Ibu, yang ngelola dari Keraton Kesepuhan. Oke. Kayaknya nih dengan luas 3 hektar ini, kira-kira tantangan apa yang dihadapi sama pengelola sini? Paling di sini yang sering kita tangani itu pemeliharaan yang pembersihan rumput-rumput, seperti itu Ibu, penebangan pohon contohnya di depan sana tadi. Seperti itu. Rutin ya berarti ya, dia seperti itu. Ya. Oke, harapannya nih Mas untuk masyarakat Cirebon dan teman-teman yang di luar Cirebon nih apa nih untuk Gua Sunyaragi ini? Jadi untuk Sunyaragi ini semoga bisa balik lagi ke awal sebelum COVID-19. Pada zamannya sebelum COVID-19, Sunyaragi ini membludak rame Ibu. Doakan saja semoga Sunyaragi naik lagi, unggul lagi. Setelah COVID, betul, agak menurun agak gitu ya, menurun sampai sekarang. sampai Gitu sekarang ya. Ibu, pemulihan lagi. Oke, baik, terima kasih Ya, Mas Rivaldi. terima atas kasih banyak, waktunya Ibu. Hari ini teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. See you next time. Assalamualaikum. Berjalan di setiap sudut Gua Sunyaragi membuat saya membayangkan seperti apa kehidupan di masa lalu. Bagaimana para leluhur menjalani hari-hari mereka, bermeditasi, mencari kebijaksanaan, dan membangun peradaban yang syarat makna. Nilai-nilai yang mereka tanamkan, baik dalam arsitektur, filosofi, maupun spiritualitas, masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Mungkin, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita perlu sejenak merenung. Apakah kita masih membawa nilai-nilai itu dalam kehidupan sekarang? Gua Sunyaragi bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga pengingat akan perjalanan panjang peradaban yang membentuk siapa kita hari ini.